Ikut, betul, tepuk tangan dulu. Jadi teknik itu sangat asik kalau kita mengerti, Mas ya. Teknik itu jangan dilawan, tapi diikuti. Dan itu sangat asik banget kalau kita tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan kucing klinik di Balai Kota Mall Tangerang, ya Mas ya? Ya. Bareng Mas Bima dan Mas Alfian. Mas Alfian. Kita akan ke sana, kita akan lihat keseruan di mall ini. Jadi jarang-jarang kan tanding di mall, pengarahan kucing kliniknya di mall. Biasa. Menurut sampean gimana kalau di mall? Ya, ini termasuk yang pertama kali buat saya dan pertama kali yang saya ketahui gitu loh Mas. Mungkin Mas ini juga sama. Biasanya kan di gor ya. Di Palembang sering di mall. Di mall. Di Palembang sering di mall. Jadi sebenarnya bagus Mas. Pertandingan di mall itu karena apa? Orang awam banyak melihat. Mungkin bisa tertarik. Buat promosi. Buat promosinya bagus. Yes. Oke, kita masuk. Yuk, kita cus ke mall sana. Oke, jadi kita di jalan ya, udah mau sampai. Jadi karena mallnya ini belum buka. Jadi tempat kita masih meraba-raba nih nyari jalan masuk ke mall itu karena ditutup ya Mas ya. Jam 10 baru buka. Cuma kan bingungnya kita informasi Disuruh jam 8 on the way. Jam 9 acara mulai. Iya, bukanya jam 10. Apa jangan-jangan goib ini nanti? Penontonnya goib semua. Penontonnya goib. Iya. Kan jam 9 ya? Iya. Nah, katanya juga itu mall yang udah agak valid, Mas. Maksudnya gimana? Jadi ada banyak toko yang udah tutup. Oh. Takutnya nih, ternyata itu mall emang udah nggak aktif berapa tahun gitu. Iya. Wah, jadi kayak film ini. Pas kita ngeliat kok, rame banget ya. Ternyata pas kita sadar, orang-orang nggak ada semua ini. Haul juga nih Mas Bima rupanya. Adalah kita lihat nanti gimana di sana, rame atau enggak. Jadi sekarang kita udah masuk mall ya. Masih sepi banget. Ini yang datang gaib semua nih. Sepi, sunyi ya, kita lihat di dalamnya ntar gimana ya. Eskalatornya aja belum hidup ini. Wah, masih sepi. Ini main game pukulan dulu kita nih. Di mana, di atas? Di atas, di bawah. Sepi masih. Oke guys, jadi kita udah sampai di mall di dalamnya dan ini udah nangkring aja nih. Tuh. Wih, udah nangkring duluan di sini. Dan ini dari mana tadi? Pagar Nusa ya? Iya, Pagar Nusa Kota Tangerang. Pagar Nusa Kota Tangerang. Mereka disiplin loh, datangnya duluan. Luar biasa, keren pokoknya. Apaan sih? Saya yang dekat, pasalnya yang sensitif sama saya. Nggak boleh direkam. Iya. Pasti ini mungkin bisa dibuka maskernya. Misalnya dulu-dulu pengen melihat ketampanan sampeannya. Walaupun udah usia kepala 3 tapi tampannya nggak ada obat ya. Tadinya istri saya mau datang ke sini, cuman kebetulan hari ini dan besok ada kegiatan di Bandung. Jadi saya sendiri datang ke sini. Nih kalau kita follow Instagramnya Mas Denny, ini kita lihat storynya ini dia sebenarnya musafir nih, pindah-pindah kemana-mana kan. Nih
habis dari sini ntar mau kemana lagi mas? Habis dari ini diundang ke Bengkulu. Bengkulu ya kan. Udahnya ke Jogja. Bayangin ke Bengkulu loh, naik Transjakarta loh. Gak nyampe ya? Ini cuma PSAT apa gimana? Enggak, kebetulan dulu adanya di ekstrakurikuler di sekolah ya. Dan dulu nggak tahu kalau pencak silat itu banyak perguruan. Taunya ikut silat. Setelah ikut, ternyata di pencak silat tuh kaya banget akan perguruan pencak silat. Aneka ragam. Ya, itu baru tahu. Ya, taunya dulu pencak silat doang sih. Oh iya. Pokoknya kalau ikut pencak silat bangga karena kenapa? Itu dari Indonesia. Iya. Jadi kalau ada yang bilang, alah pencak silat itu nggak efektif, nggak bisa ke sini ke sana. Nggak. Jadi efektif atau tidak itu bukan pada pencak silatnya, pada orang-orangnya. Jadi orang-orang tadi mau nggak berlatih? Mau berlatihnya fokus kemana ini? Ke IPSI kah? Atau ke silat bebas kah? Jadi udah banyak. Nah, MMA tadi silat itu juga bagian dari MMA. Dan kita juga sebagai praktisi silat, kalau mau belajar MMA, ya tetap harus belajar bela diri juga. Ya jadi semua itu akan bagus pada bidang masing-masing. Kalau saya ya kiranya saya pencak silat prestasi atau IPSI ya. Gak bisa dibanding-bandingin dengan MMA ya karena jauh skill kita. Tapi kalau misalkan ada praktisi mau MMA mau nyoba karena saya IPSI, saya selalu terbuka. Dan jadi kalau prinsip saya yang apa ya, yang rajin itu bakal bisa ngalahin orang yang malas walaupun dia sudah senior. Jadi intinya olahraga terukur ini harus biasa terus. Mengaruhi kita. Jadi misalkan kita fit atau tidak, ya, cedera atau tidak, itu mempengaruhi untuk kemenangan kita juga. Jadi kadang dalam keadaan cedera juga kita mainnya nggak maksimal. Makanya disebut olahraga tidak terukur tadi. Apapun bisa terjadi. Iya. Tapi kan kadang kita dipaksa untuk supaya terlihat tidak apa-apa gitu mas, ketika di arena gitu. Jadi misal ya, Mas Denny kan juga pernah ngalamin ligamennya kena gitu. Terus posisi pertandingan masih lanjut gitu. Otomatis kita kan nggak mungkin ngeliatin gitu. Kita kayak paksa untuk tetap bertahan. Jadi apapun yang terjadi di dalam pertandingan nanti itu adalah suatu pembelajaran bagi kita. Menang pembelajaran, kalah pembelajaran, selalu dikoreksi. Dan kita juga mungkin sebagai pelatih, ketika atlet kita kalah, jangan dijauhkan, dibina, dimotivasi, diajak nonton. Jadi kebanyakan kadang kalah, atlet diminta dan menghilang biasanya. Dan sebenarnya harus kita bina. Ya harapan saya dengan adanya kejuaraan ini akan muncul nantinya kelak atlet-atlet yang bisa mengharumkan nama negara kita. Amin. 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 Kita sebagai pelatih, kalau nggak boleh ngajarin perguruan lain, gimana mau bawa atlet yang dimana nanti kita akan memberikan materi latihan kepada atlet-atlet kita walaupun beda perguruan. Nah makanya dari itu di konten-konten saya membahas teknik-teknik. Kenapa saya share ya? Karena itu bersifatnya umum dan bukan bersifat privasi. Seluruh perguruan boleh belajar. Luar biasa. Tepuk tangan untuk Mas Denny bisa nih. Jadi misalnya dari Pagar Nusa, IKSPI. Pengen lihat orang tua kamu, jangan pada saat kamu pulang ngadunya tuh yang jelek-jelek. Aduh mah kaki saya bengkak. Ya, ngelapornya tuh yang sakit-sakit. Ya wajar lah. Ya misalkan ketika nunjukin orang tua lebih disiplin bangun pagi gitu loh. Jadi nunjukin yang bagus-bagus. Kalau kita nunjukin yang jelek-jelek pulang baju kotor, basah, saya selalu suruh siswa saya setiap kamu latihan bawa baju salinan, bawa parfum gitu, rapi-rapi, harum-harum. Jadi ketika pulang jangan rusuh seperti itu ya. Pintar-pintar kita mengakalinya. Jenuh itu pasti ada dan saya mengalami ya rasa jenuh ada. Tapi ketika rasa jenuh itu timbul, kita ingat tujuan kita latihan itu untuk apa. Nah, kalau kita nggak punya tujuan, ya pasti akan berhenti. Nah, ya tujuan tadi balik kepada individu masing-masing. Apakah misalkan dia pengen jadi juara, pengen jadi atlet nasional, atau pengen banyak uang, itu kan salah satu motivasi. Ya, salah satu motivasi. Misalkan saya ini orang susah, saya harus jadi atlet yang benar-benar atlet ini bisa menjadi saya orang sukses. Gitu. Dan prosesnya nggak segampang orang yang dilihat wah menang enak
jadi atlet, apalagi sekarang ya. Yang kita tahu sekarang alhamdulillah atlet itu sudah diperhatikan pemerintah nih. Ya. Asian Games kita contohkan ya. Asian Games itu bonus emasnya 1,5 miliar. Luar biasa ya. Langsung kaya mendadak Mas. Iya, Dari kalau atletnya itu tadinya miskin langsung kaya itu Mas. itu dari Indonesia. Dari Indonesia. Belum dari daerahnya tuh. Kayak DKI dari daerahnya dapat lagi bonus dari Jakarta 750 juta misalnya. Nanti ada lagi dari kabupatennya dapat lagi Mas. Itu baru yang berbentuk uang. Mungkin kalau uang bisa habis. Nah pemerintah sekarang sudah memberikan ada undang-undangnya atlet nasional bisa jadi PNS. Nah yang kemarin atlet nasional yang Asian Games yang semua dapat medali semua diberikan hadiah PNS di Kemenpora Kementerian. Asal tadi ya, pencak silat ini adalah budaya bangsa, tradisi Indonesia. Ya, jadi penting banget yang dimana harus kita kembangkan. Jangan cuma misalkan yang saya sedih itu Mas ya, ketika kita sudah pakai baju hitam-hitam masih dibilang wah ini bela diri lagi. Maksudnya wah ini karate, wah ini taekwondo. Udah jelas-jelas baju kita hitam gitu kan. Masa nggak tahu nih orang Indonesia nggak tahu dengan pencak silat tuh, saya sedih banget. Apalagi sampai menghina pencak silat tuh miris banget rasanya. Ya nggak masalah mau ikut bela diri lain, tapi jangan merendahkan bela diri sendiri yang dimana itu adalah budaya kita yang harus kita kembangkan. Nah disinilah tugas kita sebagai public figurnya pencak silat sendiri untuk mengembangkan ya bahwa pencak silat ini jangan punah di negeri kita sendiri. Dan alhamdulillah pencak silat juga bukan cuma di Indonesia, sekarang sudah dunia ya, sudah ada namanya kejuaraan dunia. Tapi yang disayangkan belum masuk ke ranah olimpiade ya, kita support aja. Bagaimana sih cara menangani yang benar, tendangan samping yang benar gitu. Sebenarnya tendangan yang benar adalah tendangan yang tepat sasaran, yang mendapatkan poin. Mau gimana pun bentuknya kalau dia kena dia benar. Ya mau sebagus apapun tendangan kalau nggak kena nggak benar. Ya, jadi yang benar adalah yang mengenai sasaran. Nah, bagaimana cara yang kuat? Ya itu memang harus dilatih. Ya, yang dilatih dari mulai dari kekuatan, jarak tembak ini mempengaruhi tendangan. Nah, kadang atlet ini kadang dia punya jarak tembaknya sendiri. Misalkan ini jauh ya, udah tahu nggak sampai ditendangin. Masih lanjut, masih diterusin aja. Iya. Dipaksain. Jadi kalau mau sebenarnya benar atau tidaknya itu ya kalau dia mengenai sasaran itu serangan yang benar. Nah, coba digunting, gimana? Misal sampai dulu, yang belum dibenarkan sama saya. Ayo. Oke. Ya. Oke. Sebenarnya cara ada yang mau gunting nggak di sini? Ada yang mau gunting nggak? Nggak ada yang mau gunting. Sini, ini Mas. Jadi kita praktek nyata ya. Minjem bentar ya. Yang tajam Mas ya. Tajam. Oke. Mau dipendekin? Ya, saya guru. Saya pakai. Nah, kunci guntingan itu sama kayak gunting ini. Ya. Semakin dia lebar bukanya, semakin dia tajam. Ya. Semakin guntingnya rapat, semakin dia gampang untuk memotong. Nah, gitu juga dengan teknik guntingan. Contohnya gunting ini, ya. Kalau kalian bukanya cuma sedikit, maka tekniknya itu nggak terlalu tajam. Gunting. Ini kalau kamu guntingnya cuma di ujung, dia nggak tajam. Dia nggak akan buka kalau cuma di ujung. Aman. Dia pegang kita. Coba. Kakinya ikut. Oke. Ikut. Betul. Tepuk tangan dulu. Jadi teknik itu sangat asik kalau kita mengerti. Mas ya. Teknik itu jangan dilawan tapi diikuti. Dan itu sangat asik banget kalau kita tahu.